Oke baik, selamat sedang berapa saja. Selamat bertemu kembali dalam materi kita. Dan yang akan kita bahas sekarang itu adalah mengenai tantangan dan peluang dalam membangun keluarga yang dicita-citakan. Sebagai pemahaman awal bahwa keluarga-keluarga zaman ini atau pada hari-hari ini ada begitu banyak tantangan yang dihadapi, entah dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar lingkungan keluarga itu sendiri. Dan ternyata tantangan yang paling dominan itu adalah soal komunikasi di dalam keluarga. Komunikasi antara ayah dengan anak atau antara anak dengan anak yang lain. Yang kedua adalah mengenai ekonomi yang menghimpit dan juga adanya kesediaan untuk berkorban atau kerelaan untuk berkorban. Kemudian adanya perasaan cemburu atau kecemburuan. Kecemburuan ini sebenarnya disebabkan karena penghayatan keagamaan yang kurang. Jadi ini menurut buku ini. Mungkin masih begitu banyak persoalan lain. Yang berikut adalah persoalan mengenai kawin campur. Ini adalah fakta yang tidak bisa dihindari karena kita hidup dalam budaya yang sangat pluralistik. Jadi begitu banyak agama, budaya, ras, maka kita pun akan jatuh dalam fakta kawin campur. Nah, yang berikut itu adalah soal keluarga berencana, di mana di dalamnya ada kesediaan atau ketersediaan alat kontrasepsi. Maka menurut Familiaris Consortio, sebuah surat atau ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II, bahwa pemerintah mempromosikan alat-alat seperti kontrasepsi, ada juga mengenai gagasan aborsi, mengenai sterilisasi, mengenai keluarga berencana, mengenai fakta perceraian, mengenai pernikahan sesama jenis, dan mengenai fakta eutanasia. Ini adalah fakta yang dialami oleh keluarga di zaman ini. Dan fakta-fakta ini sebenarnya menjadi bahan refleksi kita semua. Apa yang terjadi di dalam keluarga kita, apa yang terjadi di dalam hidup bermasyarakat. Dan kita tahu bahwa pernikahan itu adalah terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dan pernikahan itu adalah sebuah lembaga yang misi utamanya itu adalah untuk meneruskan kehidupan. Jadi misi utama dari keluarga itu adalah agar kehidupan di bumi ini terus bersambung. Nah, kita simak artikel berikut. Artikel ini sebenarnya lebih kepada bagaimana gereja melihat keluarga. Bahwa keluarga atau gereja menghendaki adanya kelahiran secara alami. Maka untuk membatasi itu berhubungan dengan keluarga berencana, gereja menganjurkan yang disebut dengan keluarga berencana alami atau pantang berkala, yaitu tidak melakukan hubungan suami istri pada saat masa subur. Dalam kitab suci dikemukakan bahwa ini adalah saatnya pasangan atau keluarga itu memberi waktu untuk berdoa. 1 Korintus bab 7 ayat 5. Jadi tidak hanya untuk tidak berhubungan intim, tetapi lebih mengangkat itu pada sisi religius, yaitu berdoa. Itu adalah konsep mengenai KB alami yang dianjurkan oleh gereja. Jadi gereja tidak atau sama sekali tidak menyetujui yang namanya penggunaan alat kontrasepsi. Jadi berupa kondom atau sterilisasi atau IUD dan lain-lain itu tidak disetujui oleh gereja, bahkan oleh semua agama pun tidak menyetujui atau menganjurkan hal itu. Karena apa? Dalam gereja Katolik, pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat indah dan dalam. Jadi maknanya sangat indah dan dalam. Indah artinya keluarga itu dihiasi oleh aroma, oleh warna cinta kasih. Juga keluarga ini mencerminkan relasi antara Allah dengan manusia. Maka penggunaan atau kontrasepsi, alat-alat kontrasepsi, apalagi pembunuhan dalam bentuk aborsi dan sterilisasi tidak dianjurkan oleh gereja.
Jadi pemahaman kita sudah sampai di situ. Begitu banyak tantangan yang dialami oleh keluarga di hari-hari ini. Dan semoga keluarga kita pun menghayati keluarga yang benar-benar alami dan menghargai kehidupan itu sendiri. Dan juga penggunaan alat kontrasepsi pun ya harus dianalisa secara ilmiah. Dan juga dalam keluarga pun perlu ada namanya perencanaan. Jadi teman-teman yang sekarang sedang duduk di kelas 12 harus mempunyai rencana dari hari ini, mempunyai rencana sejak dini untuk membangun hidup berkeluarga. Berbicara mengenai keluarga berencana di hari-hari ini sepertinya sepi dari niat orang untuk membahas apalagi mengaplikasi. Karena hari-hari ini orang sangat tidak memahami lagi mengenai konsep keluarga berencana secara alami. Jadi menggunakan potensi alami yang dimiliki oleh manusia, karena semuanya serba artifisial, serba buatan, bahkan dia melawan kehidupan itu sendiri. Maka bagaimana pandangan gereja mengenai keluarga berencana? Gereja bahkan atau semua agama mengatakan bahwa keluarga berencana artinya manusia menggunakan akal budinya untuk menggunakan atau memakai potensi alami yang digunakan, yaitu tadi misalnya dengan KB alami. Mengapa KB atau keluarga berencana itu sangat penting? Yaitu mengenai kesejahteraan keluarga. Jadi keluarga itu sejahtera baik secara ekonomi maupun secara mental. Maka keluarga berencana itu harus dilakukan, namun tidak boleh melanggar konsep kehidupan itu sendiri. Keluarga berencana fokus utamanya adalah mengenai kesehatan ibu dan anak. Juga keluarga berencana mempersoalkan mengenai relasi suami dan istri, juga mengenai taraf hidup baik secara ekonomi maupun secara sosial, juga mengenai pendidikan anak terjamin karena kesejahteraan ekonomi keluarga, dan juga kesejahteraan masyarakat terbangun dari keluarga-keluarga yang sejahtera. Dan juga bagaimana keluarga itu bertanggung jawab dalam program keluarga berencana itu. Maka keluarga yang membangun sebuah konsep mengenai keluarga berencana itu harus mempunyai konsep yang bagus. Jadi harus melibatkan pasangan suami istri itu sendiri, pemerintah, dan juga pimpinan agama. Jadi tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi harus melibatkan suami istri dan juga melibatkan masyarakat dan pimpinan agama. Kita tahu ada begitu banyak hal yang dialami atau hal yang dipelajari, yaitu bagaimana metode itu tidak merendahkan martabat manusia, khususnya suami dan istri. Kemudian tidak boleh berlawanan dengan konsep kehidupan itu sendiri. Jadi begitu banyak peralatan kontrasepsi artifisial yang justru bertolak belakang dengan konsep kehidupan, bahkan bersifat abortif atau mematikan atau membunuh. Dan juga bisa dipertanggungjawabkan secara medis. Artinya medis itu bisa mempertanggungjawabkan apakah peralatan yang dipakai itu tidak membahayakan kehidupan atau membahayakan manusia. Jadi medis harus bertanggung jawab secara moral. Maka gereja menganjurkan metode alamiah, KB alamiah, yaitu metode kalender, metode pengukuran suhu basal, metode ovulasi Billings, dan metode sintotermal. Agama melarang penggunaan yang bersifat artifisial karena dia abortif atau membunuh. Jadi dia tidak mendukung kehidupan, malah melawan kehidupan itu sendiri. Saya memberikan highlight dari apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, bahwa tantangan dalam keluarga itu terjadi baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam itu berupa komunikasi,
kondisi ekonomi, kemudian mengenai kesediaan atau kerelaan berkorban, dan juga kecemburuan. Dari luar berupa mengenai fakta kawin campur karena kita berada dalam masyarakat yang pluralistik, kemudian juga mengenai konsep keluarga berencana yang dilahirkan oleh pemerintah yang juga menentang konsep kehidupan itu sendiri. Ada juga fakta perceraian, perkawinan sesama jenis, dan juga fakta eutanasia. Kita juga melihat bahwa misi keluarga itu sesungguhnya adalah tentang kehidupan itu sendiri. Gereja menghendaki yang namanya keluarga berencana alami. Jadi gereja itu tidak menyetujui penggunaan kondom, IUD, sterilisasi, dan bayi tabung, dan juga artifisial lainnya. Kemudian keluarga berencana alami menurut gereja atau harus dilihat dari sisi ditilik secara rasional dan juga dilihat dari segi konsep agama. Artinya apa? KBA itu berarti menggunakan potensi alami yang dimiliki oleh manusia berupa akal budi dan juga potensi fisik. Dalam artian manusia itu dengan pikirannya bisa mengetahui secara periodik seorang perempuan itu menstruasi ataupun hormonal lainnya. Maka itu harus digunakan. Maka gereja sangat mendukung, justru menghargai martabat manusia, karena penggunaan alat-alat artifisial itu justru merendahkan manusia, bahkan mematikan manusia. Nah, itu menjadi tantangan keluarga-keluarga di saat ini. Ada begitu banyak alat kontrasepsi yang berlaku atau yang digunakan oleh orang-orang zaman ini. Sekarang coba kalian analisis alat kontrasepsi yang ada, sistematikanya atau cara kerjanya, untung ruginya, dan bagaimana Anda merekomendasikan itu untuk orang lain, Anda sebagai seorang pelajar beragama. Silakan kerjakan di Google Form yang ada di deskripsi.